terpidana 2 orang ini gara-gara meneliti ijazah SMA-nya Jokowi sama ijazah asli Hanya sarjana. meneliti itu. Hanya meneliti doang, nggak boleh apa? Ini aneh kan? Iya. Sampai saat ini, sampai detik ini, ijazah asli Jokowi itu tidak pernah diperlihatkan. Nah kalau memang benar ada asli, keluarin. Selesai urusan. Dari awal saya udah bilang, kunci persoalan hukumnya ada di subjeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah ya, di sore yang luar biasa ini kita dapat rezeki bisa mengunjungi abang kita ya, jagoan kita di kantor pembela keadilan ini, Bang. Ya. Law Office Herman Kadir and Fatner. Ini eksklusif ini ya. Di sore ini alhamdulillah, terima kasih Bang, kita sudah disambut. Terima kasih banyak. Sama-sama ya, masyaallah, tabarakallah. Semoga seterusnya nanti kita banyak video-video lagi lanjut ya. Nanti insya Allah Bang Herman ini akan launching channel baru. Ya, insya Allah. Herman Kadir Channel. Atau Herman Kadir TV ya. Boleh. Itu nanti lebih panas lagi tuh kayaknya. Ya. Kita viralkan yang berita-berita menarik. Ya, insya Allah nanti hangat. Jangan lupa ya, kalau sudah ada untuk di subscribe ya, di like ya, dan di share ya. Karena barang siapa yang men-share maka dia sudah men-share suara keadilan. Masya Allah. Iya Bang. Ya kan? Kalau orang-orang pada meng-share kezoliman, masa kita yang keadilan tidak share kan? Iya. Nah sekarang ini ada kasus yang panas lagi nih Bang ya. Mencengangkan ini berkaitan dengan ijazah ya. Jadi forensik abal-abal ya kan, forensik sudah dicek juga sudah. Kalau pertama itu secara hukum itu proses ceknya itu secara hukum sebenarnya masyarakat tuh boleh tahu nggak Bang? Jadi gini, di Indonesia ini ada namanya undang-undang keterbukaan. Ya, undang keterbukaan ini jadi di situ masyarakat bisa meminta informasi. Bisa meminta. Masalah apa saja. Ya, kecuali masalah pribadi orang itu nggak bisa. Tapi kalau dia public figure seperti presiden, gubernur, wali kota, anggota DPR, yang dia makan dari uang rakyat, yang hidupnya dibayar rakyat, masyarakat wajib tahu. Iya kan? Wajib tahu untuk siapa orang ini, kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, boleh minta tahu gitu loh. Artinya ada hak berarti Bang? Ada hak warga negara karena dia dibiayai negara. Ya. Hidupnya itu dibiayai negara gitu. Aparatur negara. Jadi masyarakat bisa meminta itu di dalam undang-undang keterbukaan itu. Jadi gitu. Secara itu ada bisa meminta berarti sama dengan ada hak sebetulnya. Iya, ada hak. Masyarakat meminta itu ada hak. Ya, undang-undang keterbukaan itu ya. Iya. Nah, tapi kan kita lihat sekarang ini justru yang terjadi itu baik dari pihak kejaksaan ya, pihak berwajib, semuanya itu seolah-olah memang tidak pengen ya. Ini gambaran kita lihat di media kayak gini Bang. Seolah memang tidak pengen kasus ini tuntas sebetulnya. Jadi gini, di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik adalah undang-undang 14 tahun 2008. Ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Nah, Pak Jokowi itu kan seorang presiden.
Betul. Seorang presiden artinya dia adalah milik publik. Ya. Ini dia ada publik, milik publik. Nah, masyarakat punya kewajiban, punya hak untuk meminta identitas Jokowi itu, gitu loh. Artinya tidak boleh. Jadi kalau Jokowi menutup-nutupin tentang kuliahnya, ijazahnya, itu nggak boleh. Nggak Itu boleh. melanggar Undang-Undang Keterbukaan tadi, Undang-Undang 14 tahun 2008 tadi, gitu loh. Nah, ini penting gitu loh. Saya sudah berapa kali sidang di lembaga ini, lembaga informasi publik ini, berapa kali saya sidang. Nah, itu karena saya mewakili partai saya waktu itu, Partai Amanat Nasional. Karena Partai Nasional ini mendapat bantuan biaya dari negara. Bantuan negara, maka ada LSM yang memintanya waktu itu, yang minta ICW tentang penggunaan uang itu. Nah, wajib, saya bilang ke partai saya, wajib tolong kasih informasi penggunaan uang rakyat itu. Karena rakyat. Kita sampaikan uangnya untuk apa disampaikan. Untuk biaya rakernas, biaya ini gitu loh. Ada gitu loh. Jadi kita tidak boleh artinya menutup-nutupin. Karena kita menggunakan uang negara, partai ini menggunakan. Begitupun Jokowi sebagai seorang presiden yang waktu itu adalah 10 tahun. Masyarakat menanyakan tentang ijazahnya. Iya. Karena dirasa informasi yang didapat oleh masyarakat, Jokowi ini tidak ada ijazahnya, alumninya gitu di UGM itu, di Fakultas Kehutanan itu. Jadi itu artinya ya, karena dia tidak bisa membuktikan Ijazah tersebut. ijazah-ijazahnya itu, ya karena ketertutupan, ya akhirnya orang nuntut terus kan. Betul. Jadi heboh terus. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya, ini meneliti karena waktu itu pernah dipublish ijazahnya Jokowi. Nah, oleh kader PSI ya, mempublish ijazah Jokowi. Nah, di Publik situ waktu itu ya. ini ijazah asli Jokowi katanya. Jadi ini ketika dia bilang Bahwasannya iya, dia bilang ini ijazah Jokowi asli. Wah, kan rame-rame orang meneliti kan, benar nggak? iya. Itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang beramai-ramai menyelidiki, kebongkar lah. meneliti jasanya itu. Oh, selain jasa ya skripsinya juga. Iya, semakin akhirnya. Nah, semakin rame gitu loh. Nah, akhirnya menurut hasil penelitian dari Roy Suryo, ya, dari Dr. Tifa, dan satu lagi si Sianipar, Rismon Hasiolan Sianipar ini. Nah, ditelitinya Dan ditemukanlah hasil sekarang. hasil penelitian mereka, dia bilang ini non identik, gitu loh. Banyak diragukan keaslian ijazah Jokowi itu. Iya. Itu. Nah, yang menarik terakhir kan katanya Pak Jokowi itu mau jalan-jalan kunjungan ke keluarga. Nah, di Jogja katanya, Bang. Ya. Tapi ternyata pas kunjungan bersamaan dengan reuni. Nah, itu gelagat seperti itu kira-kira apa dong? Ada sesuatu kah? Jadi gini, ini kita itu
kalau kelihatan ya, manusia boleh merekayasa. Ternyata rekayasa Allah lebih. Masya Allah. Jangan main-main sama rekayasa Allah, dibongkar semua. Itu. Kebongkar akhirnya. Ya iyalah. Si Anu palsu. Ngaku lulusan kehutanan, nggak taunya pedagang calo tiket di terminal. Yang satu lagi itu ternyata tim suksesnya Jokowi. Jadi kan dia mau merekayasa gitu loh. Betul. Sesuatu, tapi rekayasa Allah lebih canggih gitu. Masya Allah. Itu dibongkar semua. Lebih dahsyat ya Bang. Jadi reuni abal-abal juga itu. Yang orang yang hadir di situ gitu loh. Si ditanya-tanyain itu, waduh, aku bilang ternyata mereka nggak paham tentang. Ada yang anak alumni ITB seni itu, ngaku-ngaku alumni kehutanan, padahal tim sukses Jokowi dari dulu. Jadi itu hal yang aneh. Yang namanya reuni, ya reuni itu artinya tidak dipaksakan kan? Ya betul. Orang datang dari mana aja gitu kan. Ini datang segerombolan bis. Seolah-olah konsolidasi. Iya, ada berapa bis dah. Naik bis rame-rame, ketemuan. Ya, gue bilang ketahuan lagi nih. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh tim suksesnya Jokowi itu. Iya. Ya, aku bilang tadi, rekayasa manusia Akan kalah. pasti kalah sama rekayasa Allah. Nggak mungkin menang. Betul. Gitu. Dan kalau kita lihat kan memang Jokowi ini mungkin lebih dalam lagi Bang ya. Seolah-olah memang ada sesuatu yang harus dikejar, dilindungi ya, sampai harga mati itu. Kira-kira apa Bang bacaannya itu? Jadi gini, rekayasa ijazah Jokowi ini sejak dia calon wali kota. Sejak calon wali kota. Calon wali kota, waktu di wali kota itu titelnya Dr. Andes, ya kan. Masuk gubernur DKI, titelnya insinyur. Ya. Masuk presiden, titelnya insinyur. Artinya 2 jenjang yang dia lakukan. Nah di SMA 6 Solo itu SMA 6 Solo itu baru berdiri kalau nggak salah tuh tahun 86. 86. Ya. Jokowi tamat SMA 6 Solo tahun 85. Itu juga jadi tanda tanya orang gitu. Artinya jadi kapan dia memperoleh SMA 6 itu gitu? Apakah 86, apakah 85 kan gitu? Karena dia pengakuan dia tamat tahun 86. Jadi itu udah mulai timbul kecurigaan. Akhirnya sama Bambang Tri diteliti lah dia ini. Rupanya Bambang Tri ini teman dia kecil juga. Tahu kue kayak orang sekolah kok nggak ngaku sekolah kan gitu kalau bahasa Jawanya kan. Iya. Nah itu diteliti. Wah rame Bambang Tri sampai masuk pidana. Termasuk Ustadz kita kemarin tuh Ustadz apa Husnul itu apa? Ya. Beliau. Ustadz siapa? Gus Nur. Gus Nur. Nah itu terpidana 2 orang ini gara-gara meneliti ijazah SMA-nya Jokowi sama ijazah asli Hanya sarjana. meneliti itu. Hanya meneliti doang, nggak boleh apa? Ini aneh kan? Iya. Sampai saat ini, sampai detik ini, ijazah asli Jokowi itu tidak pernah diperlihatkan. Betul. Apa sih susahnya? Bung Hatta itu ijazahnya ditempel di universitas dia di Belanda itu. Dipubliskan. Dipublish. Iya. Jadi kebanggaan kampus gitu. Padahal wapres. Kalau memang benar memiliki seperti itu. Pak. Iya, itu kan orang ada kebanggaan kan. Iya. Loh kok ini malah ketakutan. Yang lebih gila lagi data digital di KPU, KPUD Solo, KPUD Provinsi dan KPUD Nasional itu nggak ada. Capres yang lain ada datanya di digital, dan dia nggak ada. Nggak ada. Hilang.
Lah kenapa kok hilang gitu loh. Jadi kan orang tuh menimbulkan kecurigaan gitu loh. Betul. Seharusnya dia tidak perlu seperti itu gitu loh. Menghilangkan data-data itu. Tidak perlu. Kalau memang benar ya. Iya. Nah, ini yang menarik, Bang. Karena kalau kita cek di media sosial memang masih banyak beberapa orang itu berpendapat sebetulnya Jokowi itu punya yang asli. Tetapi memang dia sengaja menahan sampai keluar semua musuhnya, sampai pada waktunya dia lawan. Ya keluarin aja. Tapi itu secara data yang tadi Abang berarti memang itu yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang ini. Kalau dia punya data asli, ijazahnya keluarin. Ya kan? Kalau benar ya udah. Nah yang melakukan laporan ini, yang meneliti ya udah maafin aja, dia kan bapak bangsa. ya. Masa sama rakyatnya dia mau penjarakan? Ya udahlah. Ya betul. Selesai kok itu. Karena hanya meneliti, Bang. Iya. Itu kan orang meneliti boleh-boleh aja. Betul. Tidak ada larangan. Nah kalau memang benar ada asli, keluarin. Selesai urusan. Dari awal saya udah bilang, kunci persoalan hukumnya ada di subjeknya, di objeknya. Betul. Yaitu ijazah. Kalau objeknya ini asli, selesai. Semudah itu sebetulnya. Iya. Dan masyarakat saya kira tahu memang semudah itu. Kalau dia merasa yakin asli, keluarin aja gitu loh. Ya, Kalau palsu kenapa tidak? Ya udah, rakyat juga maafin gitu loh. betul. Kamu nggak pernah kuliah ITM, ya udah minta maaf aja, selesai kan? Selesai. Tidak ada yang nggak mau maafin yuk, selesai kok. Memang beliau sendiri yang membuat suasana Dia jadi Pak Jokowinya sendiri yang masih bertahan terus. Itu masih merahasiakan, akhirnya blunder sendiri. Makin dia nutupin, makin orang mengejar kan. Betul. Mencari informasi, mencari data, sampai tempat KKN-nya diteliti, ya kan? Betul. Tempat dia KKN diteliti, perpustakaannya diteliti, dicek ijazahnya, skripsinya ternyata abal-abal juga menurut respon. Nah ini artinya orang meneliti terus kan? Betul. Karena dia tidak mau terbuka. Iya. Dia bilang Kasmujo, dosen pembimbing, tanya Kasmujo, saya masih asisten golongan 3B, belum boleh pembimbing skripsi katanya. Terbongkar lagi akhirnya. Nah, coba tanyain ke rektor, mantan rektor. Ya. Jawabannya lucu juga itu. Kata mantan rektor itu, wah dia nggak pernah tamat kuliah di situ katanya. Karena memang orang kuliah nggak berprestasi kan. Alias mahasiswa DO gitu loh. Iya. Artinya dia memang tidak pernah menyelesaikan sekolah gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan beliau punya asli itu ya, Anda mau mengatakan asli silahkan. Cuma tujuannya di sini adalah masyarakat menuntut pihak yang mereka bayar ya Bang ya. Iya. Mereka makan dari uang kita kok, seperti itu. Nah terus mungkin yang menarik juga di sini Bang, berkaitan dengan posisi Bapak Presiden sekarang, ya kan? Prabowo. Seolah-olah dengan carut marut seperti ini kan, carut marut sebenarnya harusnya diselesaikan kan, Bang? Ya kan? Nah ini kalau bacaan dari Abang ini, apakah ada misi khusus tertentu di balik pihaknya Pak Prabowo, atau pihak lawan Pak Prabowo ini terlalu kuat, ya? Atau bagaimana kira-kira? Ya. Jadi gini, posisi Bapak Prabowo sekarang. Kalau Pak Prabowo, saya lihat dia nggak mau pusing urusan ijazah ini. Dia lebih fokus untuk mengurus negara. Artinya dia serahkan kepada aparat penegak hukum, gitu loh, saja. Serahkan kepada aparat penegak hukum, gimana baiknya gitu. Nah mungkin kalau terjadi kerusuhan yang besar, dia baru turun. Ya. Kalau masih ya
begini-gini dia belum mau turun untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena soal ijazah ini nggak terlalu penting menurut dia. Gitu. Membangun ekonomi masyarakat, melaksanakan program-program pemerintah, ya, menambah income per kapita masyarakat, itu yang lagi dipikirkan Prabowo. Gitu. Bagaimana hilirisasi ini untuk menambah APBN, ya, bisa tercapai gitu setiap tahunnya. Itulah. Fokus kepada kerja. Iya, dia lebih fokus pada kerja. Dia tidak mau terjebak dalam permainan ijazah Jokowi ini. Betul. Memang secara itu bacaan aman juga Bang ya? Iya. Betul. Nah, kalau masalah ijazah sekarang ini, beberapa orang mengatakan menjadi bukti jelas katanya mereka bagaimana penyidikan terjadi dan kasus berjalan, terjadi distrust Bang. Gitu. Kalau bacaan Abang gimana? Apakah benar distrust kepada pihak berwajib ini terjadi? Atau memang kericuhan yang ditimbulkan oleh Jokowi sendiri Bang? Ya, kalau kita kan bisa lihat di sosmed sendiri, ya. Bisa lihat di masyarakat, ya, ini kan akibat ulahnya Jokowi sendiri gitu loh, yang dia bermain di sini di ijazah ini. Kalau dia memang mau jujur, harusnya dari awal udah selesai. Betul. Kuncinya di ijazah itu, orang nanya ijazah. Sedangkan Jokowi mengatakan bukan salah saya, tapi salah masyarakat yang tidak percaya dengan pihak berwajib katanya. Nah itu keliru dia. Tanyain aja, liatin aja. Oh, sampai mantan petinggi negara juga bilang gitu. Ini jasaku, kata Ibu Mega. Liatin aja, selesai. Masa dia takut. Artinya apa? Artinya dia sendiri meragukan ijazahnya itu kan. Jangan benar juga ijazah dari Universitas Pasar Pojok Pramuka. Itu kalau benar terjadi itu benar. Itu kata Fitra, lulusan dari Universitas Pasar Pojok Pramuka. Wah, Universitas P3. Kacau itu. Itu lucu banget Bang kalau benar-benar. Tapi itu memang Pasar Pojok Pramuka itu dulu saya juga bikin ngetik skripsi di situ. Situ memang gudang ahlinya. Kamu mau bikin apa aja ada. Kartu advokat aja diterbitkan di sana. Ada tuh, gila. Ditulis nih, Anda mau jadi advokat, langsung jadi kartu. Langsung jadi. Jadi di situ dicetak sama dia kartu advokat. Gila itu. Dulu SKSKPT, SKSK Pengadilan Tinggi Jakarta itu dicetak banyak di Pasar Pramuka Pojok itu. Wah, belaganya belum pernah ujian, belum pernah disumpah, tahu-tahu udah dapat kartu advokat dari Pramuka itu. Iya. Nah, tapi sekarang baru nih pengadilan menerapkan mana bas lu boleh kartu punya, tapi bas lu mana berita acara sumpahnya itu kan, itu nggak bisa dipalsuin kan. Ya. Kalau dulu, waduh, banyak advokat asal Pasar Pramuka Pojok itu. Dia ngapain lu perpanjang ke pengadilan tinggi kan, cetak situ aja. Perpanjang kan bayar, ya udah cetak situ aja, lebih murah, cuma 50.000, 100.000 selesai. Nah jadi itu ya pemirsa, jadi kalau ada yang dari Pak Jokowi mengatakan rakyat itu yang bermasalah di rakyat, itu salah besar ya. Salah, keliru dia berpandangan itu. Bukan distrust, tapi justru Anda yang pihak Pak Jokowi lah yang menyebabkan kasus atau distrust masyarakat kepada Jokowi sendiri. Seperti itu. Nah ini kalau kalau dari segi perkembangan kasus ini semakin lama gitu ya, semakin lama, ada yang bilang juga sebetulnya Jokowi ini sengaja untuk memperlama ini demi melanggengkan melanggengkan stabilitas dia di publik. Terus terkenal, terus menjadi sorotan. Kalau kayak gitu kira-kira gimana Bang? Gimana?
Ada yang bilang memang beliau sengaja ini untuk terus eksis masuk berita, ya. Dan memang keinginan beliau sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia, karena memang dia kan nggak mau tenggelam. Jokowi ini kan nggak mau tenggelam dari berita publik. Dari dulu kan dia selalu menciptakan berita-berita. Mulai dari pencitraan. Pencitraan itu selalu dibuat dia, mulai masuk gorong-gorong segala macam itu. Calon presiden masuk gorong-gorong. Sekarang banyak yang menghubungkan ke situ, Bang. Terus masuk lagi baju 100.000, 50.000. Ya, ini mobil. Dipakainya cuman senilai 200.000 pakaian dia. Ya kan? Beda dengan Hotman Paris, sekali jalan 30 miliar kan? Sekali jalan. Ini cuma 30.000. Di balik murahnya dia. Iya. Dia presiden yang termurah. Itu kan by design semua. Betul, betul. Untuk nyari popularitas. Ya padahal kalau kita lihat ya, kalau Jokowi memang orangnya tampilannya memang begitu-begitu aja, tapi di balik itu yang orang-orang di belakangnya kan yang menikmati itu lain tampilannya kan. betul. Tasnya Hermes, ya aduh ngeri banget. Ya, itu teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita lihat juga dalam pandangan Islam kan, Bang ya. Jadi pertama, pemimpin itu yang paling disyaratkan itu adalah dia bersifat adil, ya. Yang kedua, dia harus mengayomi rakyatnya. Nah, kalau sejak awal menipu rakyat itu kan tanda tanya sangat besar, ya. Tanda tanya sangat besar. Makanya kalau kita lihat baginda Rasul SAW itu terakhir ketika beliau mau haji perpisahan, beliau kan mengumumkan, ya, barang siapa ada yang tidak terima, barang siapa yang ada pernah aku zolimi, silakan maju, ya. Walaupun beliau tidak pernah ada kasus, ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang itu angkat tangan. Ya Rasul, dulu aku pernah dipecut. Di mana? Di pinggang. Dibuka, ya, baju beliau, tapi ternyata oleh sahabat tersebut dipeluk. Ya, jadi ini sahabat yang cerdas, loh. Ya, menipu Rasul untuk bisa memeluk beliau. Nah, ini kan gambaran pemimpin seharusnya seperti ini. Ya, jadi berjalan dengan rakyat, dicintai oleh rakyatnya. Ya. Ketika rakyat minta apa maka diberikan. Ya. Seolah-olah sekarang ini ya mereka itu dapat uang bukan dari rakyat. Ya. Uang dari rakyat dibilangnya subsidi, Bang. Ya kan? Padahal rakyatlah yang mensubsidi mereka diri sendiri. Nah, ini mungkin terakhir, Bang, closing statement ya. Iya. Berkaitan dengan ijazah palsu ini, ya. Kira-kira pesan untuk Pak Jokowi bagaimana? Kalau closing statement saya untuk pada mantan Presiden RI yang ke-7 ini, Pak Joko Widodo, ya pertama dia bilang kan dia sudah menyerahkan ijazah aslinya. Ya, sudah serahkan katanya. Ke Polda Metro Jaya. Ya, sudah, artinya memang dia sudah menyerahkan. Tapi kan sampai sekarang pihak kepolisian itu masih menutupi. Saya minta kepada Polda Metro Jaya tolong transparan di dalam menyelidiki ijazah Jokowi, di dalam memeriksa di laboratorium Mereka itu ya. kriminal Polri, Lapkrim Mabes Polri itu tolong secara terbuka. Kalau bisa ditunjukkan, Bang ya. Iya, tunjukkan ijazah asli kepada publik, nggak usah ditutupin lagi gitu loh. Betul. Nanti kan rame itu tidak akan pernah selesai. Yang kedua, karena dia kan bapak bangsa. Betul. Artinya dia orang besar. Kalau rakyatnya bandel-bandel ya wajar-wajar aja lah, kritik-kritik ya. Ya udah cabut aja laporan di Polda Metro Jaya-nya, dicabut. Iya. Selesai itu gitu loh. Jadi gak usah lagi dia bikin polemik terus, bertahan dengan polemik ini terus. Ya, karena dia sudah menyerahkan ijazah aslinya di Polda Metro Jaya. Ya sudah, cabut perkara ini. Selesai. Selesai. Iya. Close.
bahkan bisa jadi nilai Dia baik. dia jadi bapak bangsa. Dia jadi tokoh bangsa. Betul. Lah kalau rakyatnya nakal wajar-wajar aja lah, bahasa rakyat nakal mau ditangkap-tangkapin semua. Ya itu wajar, orang rakyatnya kritis-kritis semua kok. Iya. Kalau menurut aku cabut. Cabut, Laporan selesai. di Polda itu dicabut saja. Cuman dia merasa ada di balik ini ada partai besar yang bermain di sini. Ya sudahlah, itu kan masuk arena politik. Kalau Pak ini dan kawan-kawan ini nggak ada bermain politik. Saya kan pengacaranya, saya tahu. Saya sepera pun nggak dibayar sama mereka. Tuduh siapa yang bayar? Buktikan aja. Ada nggak pembayaran? Kalau ngabalin bilang nggak ada. Ada bayar. Aling ini loh dapat biaya besar, uang besar. Siapa yang punya uang besar? Kita bayar sendiri, makan bayar sendiri. Malah keluar duit nggak ada. Malah keluar. Emang perjuangannya lillahi ta'ala, nggak ada perjuangan yang dibayar gitu. Itu aja. Artinya kalau Jokowi mau diakui sebagai bapak bangsa, cabut perkaranya di Polda Metro Jaya. Sudah. Dengan dia telah menyerahkan ijazah aslinya ke pihak Polda, ya udah, cabut perkaranya. Tutup, Selesai. close. Itu aja. Selesai. Udah, nggak ada lagi permainan ini, berita-berita gini. Pasti itu tergantung Jokowinya. Betul. Kalau Jokowinya tutup perkara ini. Tapi Jokowinya kan tetap aja dia waduh. Ya pengacaranya makin seneng lah. Ya kan? Digosok-gosok terus sama pengacaranya kan, argo jalan terus kan. Kan dia dibayar per jam, kan dibayar. Wah, ini argo makin mahal ini kan. Makin panjang perkara ini makin senang lah para advokatnya itu. Pak Jokowi harus tahu itu, jangan mau dikadalin orang. Waduh. Selesai cabut Pak Jokowi, perintahkan pengacaranya untuk cabut. Selesai dah. Selesai benar. Yakin, hakul yakin ini akan selesai. Siap. Itu aja statement closing statement Statement dari saya. Abang. Ya, ini pemirsa luar biasa ya. Tadi ini informasi A1 langsung dari pengacara ya, Abang kita. Dan terakhir ya, kita sudah dengarkan juga pesan yang sangat luar biasa. Jadi memang semudah itu. Ya, mengakhirinya segera cabut dan akhirnya selesai. Dan bahkan kalau Pak Jokowi berani malah mendapatkan simpati publik, Pak ya. Iya. Sebagai bangsa yang dihormati. Ngapain dia pusing-pusing ini? Ya, nah, teman-teman sekalian, ya, saksikan terus, ya. Insya Allah kita akan ada video baru-baru lagi, ya, dari Bang di channel barunya apa namanya? Herman Kadir Channel. Herman Kadir Channel ya. Herman Kadir Channel. Nah, jangan lupa Herman Kadir Channel ya. Nanti kalau ternyata banyak, ini bisa 2 channel Bang. Ya, mungkin Mantap. ditanya mau jalan-jalan kemana, ada Herman Kadir TV Bang. Oh iya, kita yang bikin channel. tuh Herman Kadir Channel dan Herman Kadir TV. Oh iya, jangan lupa ya, saksikan. Insya Allah kita akan segera launching ya, dan bisa disaksikan oleh teman-teman semua. Terima kasih Bang. Terima kasih. Atas Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.